Ya, shalom semuanya. Kembali kita dalam bagian Taurat ke-25, pembahasan dari Parashat Shemini. Ya, bagian ini mulai dari Imam atau Vaikra 9 ayat 1 sampai dengan pasal 11 ayat 47. Dari ajaran Rabbi Sneur Zalman dari Liadi. Rabbi memulai dengan Mazmur 104 ayat 26. Bagian dari Mazmur 104 ayat 26. Leviatan yang telah engkau ciptakan untuk bermain. Dalam Midrash Rabbah, pada parasa ini menggambarkan laga yang akan berlangsung di era mesianik antara Leviatan dan banteng liar, dikenal sebagai Sor Habar. Dalam Midrash dijelaskan bagaimana banteng akan menyerang dan membunuh Leviatan dengan tanduknya, sedangkan Leviatan akan menyerang dan membunuh banteng dengan siripnya. Maaf. Apa arti dari semua ini? Perhatian kita terhadap peristiwa yang akan terjadi di masa depan ada dua. Pertama, pengetahuan kita tentang peristiwa masa depan meringankan beban pengasingan. Kedua, itu adalah bagian dari Taurat yang selalu relevan. Jadi nubuatan tentang masa depan relevan dengan kehidupan kita hari ini. Leviatan 57:47. Leviatan dan banteng mengacu pada dua jenis sadikim. Yang pertama adalah tipe tersembunyi. Mereka yang melayani Tuhan melalui alam roh. Rabbi Shimon Bar Yochai termasuk di grup ini. Selama 13 tahun, dia tinggal di sebuah gua dan tentu saja tidak dapat memenuhi banyak mitzvot dan manifestasi fisik mereka. Dia dan putranya hidup hanya dari karob dan air yang secara ajaib diciptakan untuk mereka. Jelas, kemudian dia tidak dapat memenuhi mitzvah makan matzah di Pesak atau membaca kidus di atas anggur atau menggunakan etrog dan membuat suka di Sukot, ya, dan lain-lain. Talmud Sabbat 33b menceritakan bahwa setelah membahayakan hidupnya dengan mengkritik orang-orang Romawi, Rabbi Shimon Bar Yochai, penulis Sohar ini bersembunyi. Dia bersembunyi di sebuah gua selama 13 tahun bersama putranya, Rabbi Elazar. Sebuah keajaiban terjadi dan pohon karob dan aliran air diciptakan di luar gua mereka untuk menjadi makanan mereka. Arisal juga pada tingkat ini. Dalam Ma'amorei Admor Hazagen, Ma'amorei Rasal halaman 145, Alter Rebbe mengatakan bahwa jenis sadikit ini meliputi Arisal dan rekan-rekannya di generasinya, dan Baal Shem Tov dan rekan-rekannya di generasinya. Dan begitulah di setiap generasi. Dia juga membandingkan sadikim ini dengan para leluhur yang memenuhi seluruh Taurat bahkan sebelum diberikan kepada Israel di Sinai. Ini tentu tidak berarti bahwa mereka melakukan mitzvot secara fisik. Sebaliknya, mereka mencapai apapun yang dapat dicapai melalui pemenuhan mitzvot fisik dengan meditasi spiritual mereka dan lain-lain. Seperti yang diketahui tentang penggalian sumur oleh Ishak dan Yakob dengan tongkat. Leviatan 55:71. Pelayanan spiritual mereka juga terdiri dari pengalaman-pengalaman di luar tubuh seperti yang dijelaskan sehubungan dengan nubuatan atau seperti dikatakan Arizal. Jika saya akan menjelaskan selama 80 tahun. Jadi ceritanya gini. Alter Rebbe tampaknya mengacu pada cerita berikut. Ya, ketika suatu saat Arizal tidur pada suatu sore Sabat. Muridnya Rabbi Avraham Halevi memperhatikannya lagi berbisik. Kemudian Rabbi Avraham membungkuk untuk lebih mendekat untuk mendengar apa yang dikatakan Arizal. Dan ini membuat Arizal terbangun. Rabbi Avraham menjelaskan bahwa dia ingin mendengar kata-kata yang dibisikkan gurunya. Arizal berkata, "Setiap kali saya tidur, jiwa saya naik ke surga melalui jalan tertentu yang saya ketahui. Para malaikat membawa jiwa saya ke hadapan Metatron atau Menteri Dalam Negeri yang agung, yang menanyakan Yeshiva mana yang ingin saya hadiri di surga." Ya, tentunya ini Yeshiva di surga, ya. Nah, di Yeshiva mereka menyampaikan kepadaku rahasia Taurat yang tidak pernah diungkapkan dan tidak diketahui bahkan pada zaman orang bijak di Mishnah.
Ketika Rabbi Abraham memohon kepada Arizal untuk mengungkapkan cukup satu rahasia saja kepadanya, Arizal tertawa dan menjawab, "Saya bersaksi demi langit dan bumi, jika saya hidup 80 tahun berturut-turut tanpa melebih-lebihkan dan menceritakan apa yang saya pelajari kali ini tentang masalah keledai Bileam, saya tidak akan bisa mengatakan semuanya. Jadi bagaimana saya bisa mengungkapkan salah satu rahasia kepada Anda karena semuanya tidak dapat dipisahkan?" Nah, mungkin begini ya, pengajaran yang diajarkan ini tentang keledai Bileam membutuhkan 80 tahun. Nah, belum 80 tahun tiba-tiba Rizal meninggal, putus. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti akhir ceritanya malah melenceng seperti itu. Jadi harus utuh disampaikan. Ya, Sadiqim ini disebut makhluk laut. Sama seperti ikan yang sepenuhnya diselimuti dan disembunyikan oleh laut. Begitu pula Sadiqim ini sepenuhnya diselimuti oleh Tuhan dari dunia persembunyian mereka. Alma Ditgalia. Sebenarnya ada 3 jenis makhluk. Ikan pertama, kedua amfibi, dan ketiga hewan darat. Ikan adalah malaikat yang pelayanan ilahinya sepenuhnya spiritual. Amfibi yang hidup di darat dan laut adalah Sadiqim, seperti Rabbi Simon Bar Yochai dan Arizal, yang pelayanan ilahinya terpenuhi baik di alam spiritual maupun fisik. Hewan darat adalah Sadiqim yang fokus sepenuhnya pada manifestasi mitzvot fisik. Gloss dari Sema Sedek. Sadiqim ini, makhluk laut, menyatukan dunia dengan cahaya tanpa batas. Oleh karena itu, mereka disebut Leviathan, yang berkonotasi bergabung. Setelah Leah melahirkan anak ketiga Yakob, dia memanggilnya Levi, karena sekarang suamiku akan bergabung. Dalam bahasa Ibrani, Yelave, ya, bergabung denganku. Persatuan yang ditandai oleh Levi adalah salah satu keagungan yang besar karena ia muncul setelahnya dan dengan demikian melampaui tingkat Reuben dan Simon yang masing-masing berkonotasi melihat dan mendengar keilahian. Leviathan 57:47. Dan seperti ikan di laut yang meluncur mulus dari satu ujung ke ujung lainnya dengan satu gerakan, demikian pula para Sadiqim yang melintasi jalan spiritual mereka dengan satu dorongan yang teguh. Jalan mereka adalah jalan yang bebas dari celah dan inkonsistensi. Itu sekali dan mulus. Mereka naik sangat tinggi namun tanpa agitasi. Dalam bahasa Ibrani, hitlah hafud dan darah mendidih. Mereka naik dengan darah dingin dan dengan tenang. Ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata bagaimana dan apa itu. Jenis sadik kedua adalah orang yang melayani Tuhan dalam pengertian yang diwahyukan di dalam alam fisik. Sadik ini memenuhi miswot di alam fisik seperti miswah kegembiraan di festival, perayaan ya, yang dipenuhi melalui makan daging dan minum anggur. Memang cahaya spiritual dari setiap festival ditarik melalui pemenuhan miswot fisik yang terkait dengan festival itu, masa di Pesak, menggoyang lulaf di Sukkot, dan lain-lain. Namun selama dia tinggal di Goa, Rabbi Simon Bar Yochai mengeluarkan cahaya ini melalui tindakan spiritual. Sadik ini disebut Sor Habar, banteng liar, yang juga bisa berarti banteng yang dikuduskan. Dengan kata lain, sadik ini terlibat dengan fisik yang diwakili oleh banteng yang dimurnikan melalui kebaktiannya. Berbeda dengan pelayanan Leviathan, sadik yang sejuk dan tenang. Pelayanan sadik ini dipenuhi dengan api dan kegembiraan. Namun demikian, pelayanan sadik ini adalah hal kecil dibandingkan dengan jalan menakjubkan dari sadik Leviathan. Karena itu, Leviathan akan membantai, yaitu membangkitkan banteng liar. Ia akan melakukan ini dengan siripnya, karena dengan siripnya Leviathan meluncur mulus di air. Oleh karena itu, sirip mewakili baling-baling pendakian sadik yang tinggi. Di sisi lain, ada keuntungan untuk sadikim banteng liar, karena mereka lah yang memenuhi misi menjadikan dunia fisik sebagai tempat tinggal bagi Tuhan. Jadi banteng liar akan membantai Leviathan dan mengangkatnya juga. Masing-masing memberi yang lain kebajikan yang tidak dimilikinya. Leviathan dan banteng liar juga hadir dalam kebaktian setiap orang. Pertama, upaya kita untuk melampirkan diri kita atau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Leviathan. Dan yang kedua, ketinggian dunia fisik, yaitu banteng liar. Leviathan 57:47. Brother Rabba, Shalom.